Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sudah bersedia hadir on time nggih masuk ke Google Meet di kelas Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran agar lebih hikmat, lebih lancar, kita berdoa. Nggih, monggo Mbak Filaili sudah datang nggih Mbak Filaili untuk dipimpin berdoa, monggo. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi sudah absensi di Google Classroom belum? Sambil Ibu cek ya. Baik, di Google Classroom sudah terisi. Kemudian saya absensi yang sudah masuk di Google Meet ini nggih. Azahra sudah masuk, Mbak Siti ya 16 siswa sudah masuk. Baik, nggih. Kalau bisa on cam nggih, Cahayu Ayu. Ya, biar kelihatan lebih cantik. Ya, baik sudah masuk semua. Kita persepsi dulu kemarin kita bahas apa, nggih? Ada yang bisa menjawab? Obat. Konsep obat, iya. Konsep narkotika, iya, nggih. Jadi materi yang kemarin jangan sampai dilupakan, ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, adakah yang ditanyakan? Saya Bu Lulu. Oh iya, Mbak Zulfina, monggo tanya apa? Jadi kemarin tuh saya bingung Bu tentang kenapa kok obat oral lebih murah daripada obat injeksi, padahal sama-sama mengandung paracetamol 500 mg. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya, nggih. Jadi mungkin saya luruskan di sini pertanyaannya Mbak Zulfina tadi, kenapa ada perbedaan harga antara obat oral sama obat injeksi, padahal sama-sama mengandung, contohnya adalah paracetamol 500 mg. Adakah yang mau bantu Ibu menjawab? Saya coba, Bu. Saya coba. Azahra, apa coba dijawab, Azahra? Sama-sama mengandung paracetamol 500 mg, namun ongkos atau biaya produksi per unitnya itu cenderung lebih murah oral daripada produksi injeksi. Oke, benar sekali. Kenapa? Obat oral itu lebih murah. Ya, tapi bagus sekali pertanyaannya Mbak Zulfina dan sudah ditanggapi oleh Mbak Azahra. Ya, baik pada hari ini, ya, Ibu akan membahas materi mengenai obat oral. Ya, Ibu akan beri motivasi bahwasanya jangan sia-siakan ilmu yang kalian dapatkan kemarin, hari ini, dan besok. Ilmu itu akan berguna sepanjang hayat kalian, ya. Jadi gunakan ilmu itu sebaik-baiknya. Pemberian obat oral, ya. Nah, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya menerapkan pemberian obat oral, kemudian melaksanakan pemberian obat oral, ini adalah kompetensi dasar. Kemudian indikator pencapaian pada pertemuan kita hari ini adalah menelaah definisi obat oral, menganalisis jenis obat oral, menganalisis keuntungan dan kerugian pemberian obat secara oral, serta menganalisis proses kerja obat oral. Tujuan pembelajarannya di sini ya dengan pendekatan saintifik, modelnya PBL. Jadi sesuai dengan kesepakatan IPK, tujuannya adalah mencakup 4 materi tadi, ya. Ya, langkah-langkah pembelajaran pada siang hari ini definisi obat oral. Ya. Mungkin dilihat dari sini, berarti obatnya masuk kemana, Mbak? Mulut. Masuk ke mulut, betul sekali ya. Kerja obat. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video berikut ini, ya. Coba saya tampilkan dulu. Itu tadi video mengenai proses kerja obat, ya. Ya, ini adalah kasus ya. Coba dibaca kasusnya, sebenarnya sudah di-share nggih. Bahwasanya di LKPD yang sudah Ibu share di GC sudah ada kasus di kelompoknya ya. Sudah Ibu bagi kemarin ya, kelompoknya sama, kemudian
Kemudian nanti dibalik mawon kelompok 2 sebagai penyaji, kelompok 1 sebagai pembahas. Kemudian kalau kemarin yang kelompok 3 penyaji, sekarang dibalik, kelompok 4 sebagai penyaji, kelompok 3 sebagai pembahas. Nggih. Presentasi dan tanya jawab masing-masing kelompok maksimal hanya 15 menit. Ibu kasih waktu 5 menit. Monggo didiskusikan di WA grup bisa yang kemarin sudah dibuat. Sambil Ibu masih buka room, apabila ingin bertanya sesuatu bisa di Google Meet ini, tetap Ibu tidak akan tutup. Gitu nggih. Dari tugasnya nomor berapa yang membingungkan bisa ditanyakan ke Ibu nggih. Sudah paham semua dengan pertanyaan yang di LKPD? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Sudah, ya. Tinggal 1 menit lagi ya. Persiapan untuk kelompok 2 menyiapkan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran online ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Bisa dikeluarkan dari tubuh, tidak menimbulkan rasa nyeri, ekonomis atau murah. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita udah dengarkan ya penjelasan materi pemberian obat oral. Bisa dong kita berikan tepuk tangannya buat penyaji materi. Kita sudah masuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya izin bertanya, mewakili kelompok 1. Kan tadi dikatakan obat injeksi hanya diberikan pada pasien yang memiliki kesadaran menurun. Tapi kalau lihat di rumah sakit itu, kenapa pasien sadar itu juga bisa diberikan obat injeksi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tamun dulu ya, kami diskusikan sebentar. Dari hasil diskusi kelompok kami, memang untuk pasien sadar itu juga bisa diberikan infus atau terapi infus atau injeksi. Namun, ada namunnya Mbak Dewi, namun hanya pada kondisi tertentu. Sesi tanya jawab sudah selesai. Baik, kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat oral. Identifikasi masalah. Yang pertama, dari kasus tersebut pasien mendapatkan resep 4 macam obat oral. Kenapa pasien dengan keluhan di atas mendapatkan obat oral bukan injeksi? Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pasien pada Tuan A menderita penyakit COVID-19 diberikan obat asetilsistein bertujuan untuk mengencerkan dahak, obat dexamethasone untuk mengatasi peradangan, dan Zegavit atau vitamin diberikan untuk metabolisme yang normal dan mempertahankan kesehatan. Pasien diberikan obat oral karena pasien dalam keadaan sadar sepenuhnya bahkan masih bisa beraktivitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih pada Azahra, Siti, dan Ferani. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab untuk kelompok 3. Saya ingin bertanya, izin bertanya ya, perwakilan dari kelompok 3. Mengapa pasien yang terkena COVID lebih sering diberikan obat dexamethasone? Apakah tidak ada obat pengganti lain? Kalau ada, obatnya apa saja? Ya, terima kasih pada Mbak Vila. Pertanyaan akan saya tampung dulu dan saya diskusikan.
pada kelompok. Baik. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vila. Mengapa pasien COVID lebih sering diberikan obat dexamethasone? Apakah tidak ada obat pengganti dexamethasone? Jika ada, lalu apa obat penggantinya? Baik, jadi dexamethasone itu sudah ini menurut diskusi kelompok kami dan menurut website yang kami kunjungi. Karena dexamethasone itu telah diuji klinis oleh tim dari Universitas Oxford pada 2.100 pasien yang dipilih secara acak dari sejumlah rumah sakit. Berdasarkan hasil tersebut, pemberian obat dexamethasone dapat mengurangi risiko kematian dengan rasio 1:3 untuk pasien yang menggunakan ventilator dan rasio 1:5 bagi mereka yang menggunakan tabung oksigen. Jadi dexamethasone itu menjadi obat pertama yang terbukti secara efektif bekerja melawan virus corona atau COVID-19. Sejumlah perusahaan juga diketahui tengah mengembangkan obat yang diklaim efektif menyembuhkan corona. Jadi tidak hanya dexamethasone, melainkan ada obat lain, yaitu diantaranya sebagai berikut: 1. Remdesivir, 2. Avigan, yang ketiga hidroksikloroquine dan chloroquine. Jadi dexamethasone satu. Ya, terima kasih Mbak dari kelompok 2, kelompok 1, 2, 3 ya, yang sebagai penyaji maupun pembahas ya, sudah luar biasa sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Simpulkan yuk pembelajaran pada siang hari ini. Simpulkan pembelajaran dari Mbak Siti. Untuk hasil kesimpulan pada hari ini, pembelajarannya yaitu yang pertama ada definisi obat oral. Obat oral adalah obat yang pemakaiannya dengan cara dimasukkan lewat mulut. Yang kedua yaitu ada macam-macam obat oral. Yang pertama ada pulvis dan pulveres. Yang kedua yaitu ada tablet, merupakan sediaan padat kompleks dibuat dalam bentuk tabung pipih atau ini kelompok sudah memberikan materi ya, sudah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pasien yang baru booming ya tahun ini adalah COVID ya. Jadi kalian sudah mendapat pengalaman kenapa diberikan Dexa ya, kebanyakan pasien COVID itu bukan untuk mengobati tapi mengurangi peradangan. Oke, Ibu refleksikan saja nih pada pertemuan hari ini kelompok sudah memberikan materi ya, sudah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pasien yang baru booming ya tahun ini adalah COVID ya. Jadi kalian sudah mendapat pengalaman kenapa diberikan Dexa ya, kebanyakan pasien COVID itu bukan untuk mengobati tapi mengurangi peradangan. Kemudian yang lainnya juga nih, jadi tahu obat-obat pasien COVID itu harus sesuai dengan resep dokter ya. Baik, refleksi sudah selesai. Kemudian di akhir pertemuan ini Ibu ada tes sumatif ya. Bahwasanya sudah Ibu share di Google Meet, monggo dikerjakan selesai forum ini, kita tutup, kemudian kalian mengerjakan soalnya 5 mengenai materi yang kita bahas pada siang hari ini ya. Dikerjakan sudah Ibu timer 15 menit. Sebelum Ibu tutup ada yang tanyakan tidak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti kegiatan belajar ya luring di Mapel KDTK. Ya, kita tutup pertemuan pada siang hari ini ya dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat beraktivitas, kurang lebih dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.